Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Saputra dari kelompok 7. Yang pertama itu latar belakang. Pada abad ke-20, eksperimen oleh para ilmuwan seperti Ernest Rutherford membuktikan bahwa atom terdiri dari inti kecil yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh awan elektron yang bermuatan negatif. Penemuan partikel subatonik seperti proton dan neutron dalam inti atom memberikan pemahaman lebih lanjut tentang struktur inti dan komposisi atom. Konsep isotop, yaitu atom dengan jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutron yang berbeda, juga menjadi bagian penting dalam pemahaman tentang inti atom. Studi tentang reaksi inti, fusi nuklir dan fisi nuklir menjadi bidang penelitian penting dalam fisika nuklir dan memberikan wawasan tentang sifat dan perilaku inti atom. Pengembangan teknologi nuklir dimulai dengan pertengahan abad ke-20 dengan penemuan reaktor nuklir dan penggunaan energi nuklir sebagai sumber energi. Teknologi nuklir digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, pengobatan kanker dengan terapi radiasi, diagnosis media dengan pencitraan nuklir, pengujian bahan dengan teknik radiografi, dan pemulihan tanaman dengan radiasi. Studi tentang radioisotop dan penggunaannya dalam berbagai bidang seperti industri dan pertanian dan ilmu hayat juga menjadi bagian penting dari iptek nuklir. Pengembangan keamanan nuklir, pengelolaan limbah nuklir, dan perlindungan radiasi juga menjadi aspek penting dalam iptek nuklir. Kemudian yang kedua itu pembahasan. Yang pertama, struktur inti atom, defek massa dan energi ikat inti. Kemudian reaksi inti, reaksi fusi, dan reaksi fisi. Kemudian struktur inti atom. Struktur inti atom mengacu pada komponen inti yang terdapat di dalam atom. Inti atom terletak di pusat atom dan terdiri dari dua jenis partikel, yaitu proton dan neutron. Proton memiliki muatan positif, sedangkan neutron tidak memiliki muatan atau netral. Inti atom sangat padat dan mengandung sebagian besar massa atom, sementara volume yang ditempatinya relatif kecil. Inti atom dikelilingi oleh awan elektron yang bergerak di sekitarnya dalam orbital yang terdefinisi. Struktur inti atom menjadi penting karena di dalam inti atom terdapat muatan positif dan proton yang harus diimbangi oleh muatan negatif dan elektron agar atom tetap netral secara keseluruhan. Selain itu, jumlah proton dalam inti atom menentukan nomor atom suatu unsur, yang juga menentukan sifat dan identitas kimia unsur tersebut. Dalam fisika nuklir, penelitian tentang struktur inti atom melibatkan studi tentang interaksi antara partikel dalam inti atom, energi ikat inti, dan kestabilan inti atom. Jadi, struktur inti atom menggambarkan komponen inti yang terdiri dari proton dan neutron di pusat atom, yang memainkan peran penting dalam menentukan sifat dan perilaku atom. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia dari kelompok 7. Baik, materi selanjutnya yaitu defek massa. Defek massa atom merujuk pada perbedaan massa antara inti atom yang terbentuk dari proton dan neutron dengan jumlah massa sebenarnya dari inti atom tersebut. Dalam inti atom, massa inti yang sebenarnya lebih kecil daripada jumlah massa dari proton dan neutron yang membentuknya. Perbedaan ini terjadi karena dalam inti atom, sebagian kecil massa dikonversi menjadi energi ikat yang mempertahankan kestabilan inti atom. Menurut persamaan Einstein, mc2 adalah energi, m adalah defek massa, dan c adalah kecepatan cahaya. Massa yang hilang dikonversi menjadi energi ikat inti. Defek massa dapat dihitung menggunakan rumus AM sama dengan SMP tambah NMN kurang M, di mana AM adalah defek massa, Z adalah jumlah proton, MP adalah massa proton, N adalah jumlah neutron, Mn adalah massa neutron, dan M adalah massa inti atom. Defek massa adalah dampak penting dalam fisika nuklir dan reaksi inti. Perubahan massa dalam reaksi inti dapat menghasilkan pelepasan energi yang signifikan seperti dalam reaksi fusi nuklir di matahari yang menghasilkan energi matahari. Dengan memahami defek massa, kita dapat memahami konsep energi ikat inti atom dan bagaimana perubahan massa dalam reaksi inti
dapat menghasilkan energi yang signifikan. Energi ikat inti. Energi ikat inti merujuk pada energi yang diperlukan untuk memecah inti atom menjadi proton dan neutron yang membentuknya. Ini adalah energi yang mempertahankan kestabilan inti atom. Energi ikat inti terjadi karena adanya gaya kuat yang bekerja antara partikel-partikel di dalam inti atom. Gaya kuat ini bertindak sebagai gaya tarik yang kuat antara proton-proton, proton-neutron, dan neutron-neutron di dalam inti atom. Gaya ini bertentangan dengan gaya elektrostatik yang saling tolak antara proton-proton di dalam inti atom. Energi ikat inti penting karena memainkan peran dalam menjadi kestabilan inti atom. Jika energi ikat inti rendah, inti atom menjadi tidak stabil dan cenderung mengalami perubahan radioaktif. Sebaliknya, jika energi ikat inti atom tinggi, itu atom menjadi lebih stabil. Energi ikat inti juga berhubungan dengan konsep pembebasan energi dalam reaksi inti, seperti reaksi fusi nuklir di matahari atau reaksi fisi nuklir dalam pembangkitan listrik tenaga nuklir. Dalam kedua reaksi ini, perubahan massa dalam inti atom menghasilkan pelepasan energi yang signifikan. Pemahaman tentang energi ikat inti penting dalam fisika nuklir dan aplikasinya dalam berbagai bidang termasuk energi nuklir, pengobatan radiasi, dan penelitian. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya, reaksi inti. Reaksi inti merujuk pada perubahan yang terjadi dalam inti atom, di mana inti atom dapat memecahkan partikel atau energi dan menghasilkan inti atom baru. Reaksi inti terjadi ketika terjadi perubahan dalam jumlah proton dan neutron dalam inti atom. Ada beberapa jenis reaksi yang umum terjadi. Yang pertama, peluruhan radioaktif. Ini adalah jenis reaksi inti di mana inti atom tidak stabil dan mengalami peluruhan untuk mencapai kestabilan. Peluruhan radioaktif dapat melibatkan emisi partikel alfa, inti helium-4, partikel beta, elektron atau positron, atau sinar gamma, foton elektromagnetik. Yang kedua, fusi nuklir. Fusi nuklir terjadi ketika dua inti atom bergabung untuk membentuk inti atom baru yang lebih besar. Reaksi fusi nuklir terjadi di matahari dan bintang-bintang, di mana inti atom hidrogen bergabung membentuk inti helium dengan pelepasan energi yang besar. Yang ketiga, fisi nuklir. Fisi nuklir terjadi ketika inti atom besar seperti uranium atau plutonium memecah menjadi dua inti atom yang lebih kecil, disertai dengan pelepasan energi dan partikel. Reaksi fisi nuklir digunakan dalam pembangkitan listrik tenaga nuklir dan dalam produksi senjata nuklir. Reaksi yang keempat, reaksi penangkapan neutron. Ini adalah jenis reaksi inti di mana inti atom menangkap neutron dan membentuk inti atom baru. Reaksi penangkapan neutron penting dalam produksi isotop radioaktif untuk penggunaan medis dan industri. Reaksi inti melibatkan perubahan energi dan partikel dalam inti atom. Dalam reaksi inti, hukum kekebalan massa dan energi selalu berlaku, di mana massa dan energi total sebelum dan setelah reaksi inti harus sama. Studi tentang reaksi inti adalah bagian penting dalam fisika nuklir dan memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, termasuk energi nuklir, pengobatan radiasi, penelitian ilmiah, dan aplikasi industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Herawati dari kelompok 7. Baik, selanjutnya adalah reaksi fusi. Reaksi fusi adalah jenis reaksi inti di mana dua inti atom bergabung untuk membentuk inti atom yang lebih besar. Dalam proses ini, energi dilepaskan dan memainkan peran penting dalam sumber energi di alam semesta, termasuk di matahari dan bintang-bintang. Reaksi fusi terjadi ketika inti atom yang sangat panas dan padat bersatu dan membentuk inti atom yang lebih besar. Dalam reaksi fusi, inti atom yang lebih besar biasanya adalah isotop hidrogen, seperti deuterium atau isotop berat hidrogen, dan tritium, isotop hidrogen dengan dua neutron. Salah satu reaksi fusi yang paling umum dan penting adalah reaksi fusi nuklir di matahari. Dalam inti matahari, suhu dan tekanan yang sangat tinggi memungkinkan reaksi fusi terjadi. Dalam reaksi ini, inti atom hidrogen bergabung membentuk inti helium dengan pelepas energi yang besar. Proses ini menghasilkan cahaya dan panas yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan di bumi. Reaksi fusi juga diupayakan di bumi sebagai sumber energi alternatif yang bersih dan berkelanjutan. Namun reaksi fusi yang terkendali dan berkelanjutan masih merupakan tantangan teknologi yang besar. Upaya untuk mengembangkan reaktor fusi nuklir seperti reaktor tokamak sedang dilakukan oleh
komunitas ilmiah dan teknologi di seluruh dunia. Reaksi fusi memiliki beberapa keuntungan potensi dibandingkan dengan reaksi fisi nuklir, pemecahan inti atom. Reaksi fusi menggunakan bahan bakar yang lebih melimpah dan tidak menghasilkan limbah radioaktif yang berbahaya. Selain itu, reaksi fusi memiliki potensi untuk menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar dan efisiensi yang tinggi. Namun, reaksi fusi juga memiliki tantangan teknis yang signifikan, termasuk mencapai suhu dan tekanan yang cukup tinggi untuk memulai dan mempertahankan reaksi fusi. Selain itu, mengembalikan reaksi fusi dan menciptakan reaktor fusi yang aman dan efisien masih menjadi fokus penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, reaksi fisi. Reaksi fisi adalah jenis reaksi inti di mana inti atom berat seperti uranium atau plutonium memecah menjadi dua inti atom yang lebih kecil. Dalam proses ini, energi dilepaskan dan beberapa neutron tambahan dapat dilepaskan juga. Reaksi fisi seringkali dipicu oleh penyerapan neutron oleh inti atom yang tidak stabil. Inti atom yang menyerap neutron menjadi sangat tidak stabil dan membelah menjadi inti atom yang lebih kecil. Selain itu, beberapa neutron tambahan dapat dilepaskan selama reaksi fisi. Reaksi fisi nuklir memiliki beberapa aplikasi, termasuk dalam pembangkit listrik tenaga nuklir dan produksi senjata nuklir. Dalam pembangkit listrik tenaga nuklir, reaksi fisi digunakan untuk menghasilkan panas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan uap dan menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Reaksi fisi juga digunakan dalam senjata nuklir, di mana pelepasan energi yang besar dari reaksi fisi digunakan untuk menciptakan ledakan nuklir. Selain itu, reaksi fisi juga digunakan dalam penelitian ilmiah dan penggunaan medis. Dalam penelitian ilmiah, reaksi fisi digunakan untuk mempelajari sifat dan perilaku inti atom. Dalam penggunaan medis, reaksi fisi digunakan dalam terapi radiasi untuk mengobati kanker. Namun penting untuk diingat bahwa reaksi fisi nuklir juga melibatkan resiko keamanan dan pengelolaan limbah nuklir yang tepat. Keamanan dan pengelolaan limbah nuklir yang baik sangat penting untuk memastikan penggunaan reaksi fisi yang aman dan bertanggung jawab. Seperti pada gambar berikut. Kesimpulannya yaitu struktur inti atom melibatkan inti atom yang terdiri dari proton dan neutron di pusat atom dengan elektron bergerak di sekitarnya. Defek massa adalah perbedaan massa antara inti atom yang terbentuk dan jumlah massa proton dan neutron yang membentuknya. Energi ikat inti adalah energi yang mempertahankan kestabilan inti atom dan terkait dengan pembebasan energi dalam reaksi inti. Yang kedua, reaksi inti melibatkan perubahan dalam inti atom. Dengan reaksi fusi menggabungkan inti atom menjadi lebih besar dan melepaskan energi, sedangkan reaksi fisi memecah inti atom menjadi lebih kecil dan juga melepaskan energi. Kedua, reaksi inti memiliki aplikasi yang signifikan, baik dalam energi nuklir maupun dalam penelitian ilmiah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.